Oke, siap, siap. Terima kasih teman-teman. Dan kayaknya kita tahu bahwa juknis sudah keluar, dari apapun juknisnya itu, bukan apapun juknis, apapun pilihan Anda, apakah Anda mendapatkan yang 35% afirmasi, 25% afirmasi, dan 15% afirmasi, mengacunya kepada kompetensi teknis. Jadi berapapun kompetensi yang Anda dapatkan, ya kompetensi teknis itu sangat menentukan, gitu. Ataupun berapa afirmasi atau tambahan nilai itu sangat menentukan kompetensi teknis ini. Kenapa? Karena pada saat dapat 150, 158 gitu ya, tapi kompetensi Andanya 200, artinya hanya 358. Itu akan kesalip sama orang yang swasta yang baru masuk tapi memiliki otak cemerlang gitu kan. Itu akan kesalip. Jadi saya dari sekarang mengatakan bahwa Anda harus jadi yang terbaik, Anda harus menjadi yang the best di formasi tempat Anda melamar. Belum lagi apabila Anda pindah, kalau Anda pindah itu tidak mendapatkan afirmasi, ya. Pindah itu tidak mendapatkan afirmasi. Anda mau berapa mau berapa lama pun atau mau berapa lama 30 tahun, 40 tahun mengabdi, tapi ternyata Anda pindah, ya, Anda tidak mendapatkan afirmasi juga. Oke, kita akan memulai sekarang. Kita menggunakan cara-cara kita, bagaimana untuk menentukan bagaimana cara menjawab supaya Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Saya berikan soal-soal yang sifatnya soal yang memiliki kualitas tinggi, high quality. Jadi sini sudah melalui beberapa kali review, dan saya sendiri adalah reviewer nasional. Jadi saya melihat ini soalnya sekaligus yang susah gitu ya. Jadi saya berikan yang susah, tetapi dari susah itu saya akan memberikan gimana caranya supaya Anda mudah dalam mengerjakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk teman diketahui bahwa satu soal kita ketahui waktunya itu 120 menit, gitu kan. 120 menit itu untuk apa? 90 teknik, 25 manajerial, 20 untuk sosiokultural. Jadi kalau dibagi jadi 53,4. Jadi satu soal 53,4 detik harus sudah terselesaikan. Kita mulai dari nomor pertama, tapi sebelum nomor pertama atau 21, karena kita terus akan melangsungkan terus-menerus belajar. Di saya ada lebih dari 1000 soal, jadi kita akan belajar tiap hari. Mungkin nanti semakin dekat kita akan nambah lagi untuk Zoom-nya. Mungkin bisa jadi kelas kita adalah kelas Zoom semua, bisa jadi seperti itu, supaya nanti teman-teman itu mendapatkan penjelasan, oh begini caranya, oh begitu caranya. Karena kadang-kadang kalau mendengar atau membaca saja, ini tidak begitu tidak begitu fokusnya tidak bisa dipertahankan. Ya, makanya mungkin nanti kita pikirkan apakah saya mengadakan kelas Zoom tiap hari Zoom semua atau bagaimana, nanti kita coba evaluasi saja. Oke, nomor 21 kita melanjutkan dari soal kemarin sampai nomor 20. Pertanyaannya adalah, maka saya bilang kita dalam menjawab supaya tidak bolak-balik, maka yang kita gunakan adalah bagaimana kita membaca dulu soalnya, membaca dulu pertanyaannya, baru kemudian kita membaca kasusnya. Nah, kita mulai dari yang dicari masalah. Kemarin sudah saya katakan kepada Anda bahwa kunci atau keluhan utama adalah sumber masalah di sana. Nah, kita lihat di sini seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan mual sejak 3 hari yang lalu.
Hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan nyeri ulu hati, rela dan kulit berwarna kuning, terdapat pembesaran hati, nyeri tekan pada area hati, tidak ada nafsu makan, cepat lelah, tidak dapat tidur dengan nyenyak, pasien bingung dengan kondisinya, kemudian tekanan darah, ya tekanan darah seperti itu, tekanan darah 110/80, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Silakan Anda cek apa jawabannya untuk jawaban nomor 21 ini. Sudah ada? Jawabannya apa? Yang bisa menjawab itu pasti sudah baca buku materi kunci yang saya berikan kepada Anda. Materi kunci di mana? Ada di materi umum. Materi umum. Coba. Ada kata. Nah, ada kata. Nah, oh ini. Ada kata kunci di sini. Coba, ayo. Ada yang lain nggak? Ada yang sudah membaca kata kunci? Nah, Bu Endah. Bu Endah kenapa pilih kurang pengetahuan, Bu Endah? Boleh dibuka, Bu Endah, ininya, mic-nya, kalau mau. Kalau enggak, boleh diketik. Nggak apa-apa, Bu. Karena di situ dia pasien bingung dengan kondisinya. Itu bukan, Pak? Oke. Dan Ya. itu clue, ya. Ibu sudah baca materi kunci, Bu? Sedikit sih, sedikit, Pak. Sedikit, ya. Masih untung sedikit, Bu. Dibaca, Bu, sampai selesai itu berapa lama? Halaman ya, dari 80 ya, Bu, ya? Ya. Dibaca, Bu, sedikit-sedikit, karena dari kata kunci kita akan cepat menemukan clue-nya. Maka Bu Endah barusan mengatakan bahwa pasien bingung dan dengan kondisinya. Ya. Oke, kita bedah satu persatu. Nyeri ulu hati, apakah memang itu menjadi masalah? Kita pengkajian nyeri Anda tahu, PGRST Anda sudah paham, dan tidak ada, walaupun ada beberapa nyeri dikatakan nyeri, tapi tidak tergambar nyeri itu yang spesifik. Jadi nyeri itu bukan merupakan masalah utama, walaupun nyeri itu menjadi masalah. Kelemahan kita datanya mungkin hanya tidak ada nafsu makan, gitu ya. Apalagi itu aja lah ya, mungkin ya. Kemudian gangguan istirahat dan tidur, tidak dapat tidur dengan nyenyak, Oke, kemudian risiko nutrisi kurang dari kebutuhan, kita tidak ada data-data penunjang, misalnya berat badan awal, misalnya HB-nya berapa, ada proses penyakit yang lainnya, itu tidak ada yang nampak di kita. Itu tidak ada. Sehingga kalau Anda membaca materi kunci, maka Anda akan mendapatkan ini. Akan mendapatkan kata ini. Sering bertanya atau bingung, ini adalah kata kunci untuk pengetahuan. Jadi kita bisa dengan cepat menentukan dengan kata kunci. Ya. Kemarin saya sudah menyatakan pada Anda bahwa kalau ada batuk, kemudian ada dahak dan lain sebagainya, itu pasti kalau ada batuk dan dahak kita sudah otomatis itu kata kuncinya itu, maka masalahnya itu terjadi atau masalahnya adalah bersihan jalan napas. Jadi dengan mendapatkan kata kunci maka kita akan dengan cepat. Jadi Bu Endah tadi jawabannya benar, Bu Endah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 22. Silakan teman-teman dulu. 30 detik, silakan. Ingat baca dulu pertanyaannya baru baca kasus supaya Anda tidak bolak-balik. Silakan baca 20 detik dan silakan tentukan jawaban dan tulis jawabannya.
Ada yang sudah? Oh, ternyata ada 4 orang, 5 orang ya. 2B. A, Bu Siti A. Oke, kita lihat mana yang betul. Yang lainnya silakan saya beri kesempatan untuk memberikan jawaban. Silahkan. Jawaban, seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat dengan diabetes mellitus. Hasil pengkajian, pasien rutin mendapatkan terapi insulin. Nafsu makan menurun, pasien tidak mau makan karena mual, terasa haus, kulit terasa dingin, gelisah, berkeringat dingin, mual, mualnya 2 kali ya. Tanda pita, ada tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 110. Kenapa pasiennya cepat ini? Frekuensi nadi napasnya 18, suhu 36,7. Apakah prioritas kasus tersebut? Pasiennya kira-kira kasusnya kasus apa ini pasiennya? Pasiennya ada clue, pasien rutin mendapatkan terapi insulin. Pasien rutin mendapatkan terapi insulin. Berarti itu tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda apa? Ada yang mau menjawab? Tandanya tanda apa? Oke, betul Bu Maitri, Bu Ipan, ini Pak Dwi atau Bu Dwi? Oke. Hipoglikemi. Oke, berarti jawabannya adalah kalau gitu, kalau ada hipoglikemi jawaban kita apa? Jawaban kita B berarti Pak ya. ya, benar. Jawabannya adalah diberikan larutan gula. Perlukah kita memeriksa gula darah dulu? Haruskah diperiksa gula darah dulu tuh? Kalau di rumah sakit perlu Pak dicek dulu. Mungkin kalau di rumah tindakan pertamanya langsung dikasih gula. Ya. Larutan gula. Karena ya memang kalau misalkan pemeriksaan, tapi kan kalau memang pasiennya sudah, ini kalau case-nya ini kira-kira masuk gawat darurat nggak kira-kira? Kalau pasien sudah mengalami hipoglikemi, kemudian kita cek gula darah dulu, ya memang oke lah. Kalau misalkan di rumah sakit yang besar mungkin seperti itu. Tapi untuk pertolongan pertama kalau kita sudah tahu, nggak mungkin dikasih bolus karena nggak ada ya di sini ya. Maka pemeriksaannya B. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Oke. Nomor 23. Silakan. Nomor 23. Ingat, kalau perhatikan kalau di sana ada hasil pemeriksaan 92. Tapi pasiennya adalah PPOR. Apakah tindakan yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Artinya kalau tindakan yang tepat itu tidak melihat apakah tindakan perawatan atau tindakan medis, itu tidak melihat seperti itu. Maka saya akan lihat jawaban Anda apa. Oh. Siapa? Nah, jawabannya karena ada PPOM. Walaupun betul saturasi oksigennya 92, maka diberikan adalah kanul. Ya, 2 liter. B jawabannya. Kemudian nomor 24. 24 silakan. Apakah implementasi yang tepat untuk masalah pasien tersebut? Ingat bahwa keluhan utama 90% menjadi masalah utama.
keluhan utamanya di sini ada demam, maka kita wajib curiga bahwa masalahnya pun adalah demam. 39,39 derajat Celcius, tes lidahnya 1/200. Kemudian yang lidah kotor ini sudah masuk ya. Kalau kita diagnosa medis ini sudah masuk ke kriteria pasiennya tifoid. Nah, pasien tifoid. Tapi apa tindakan kita? Sekarang kita sedang ribut dengan tidak boleh memberikan obat yang mengandung apa tuh? 2 buah. Sehingga obat-obat harus ditarik ya. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh tidak boleh menggunakan obat yang ada. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Jadi jawabannya adalah, nah itu aja. Jawabannya 24 adalah B. Ya, kita coba perhatikan teman-teman. Keluhan utama demam. Oh, udah, kalau kita perawat itu respon pasien. Respon pasiennya demam, maka tindakan kita ya sudah yang ada sekarang itu demam, ya sudah kita kompres hangat. Gitu. Segitunya bukan segitunya. Begitu mudah cara menganalisis dengan menggunakan logika, itu ya, dengan menggunakan logika. Kemudian 25. Sang perempuan, apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Nah, ingat. Perempuan berusia 36 tahun, keluhannya luka terbuka. Nah, itu. Oke. Nah. Luka terbuka. Nah, saya penampilan klinis luka mohon dibaca, teman-teman. Anda sudah saya berikan di umum itu tampilan klinis luka sudah ya? Anda sudah mendapatkan mind map-nya ya? Misalkan slow warna kuning, misalnya nekrotik warna hitam. Warna hitam, iya. Itu sudah ya? Sudah ada ya? Sudah, Pak. Iya, sudah. Hafalin tahun kemarin itu keluar. Soal kayak gitu tuh keluarnya. Slow berwarna apa? Jangan lupa juga gelang. Misalnya resiko jatuh warna apa? Itu juga harus menjadi bahan yang harus dikuasai. Yang belum nih, yang baru datang nih, teman-teman yang baru datang, silakan dicatat dulu. Nanti apa yang belum punya, nanti kita share. Sebenarnya semuanya sudah ada dah, jadi ini ya, materi-materi umumnya sudah ada semuanya. Anda tinggal ngambil. Tapi yang belum gabung ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita bisa berikan lagi, tenang. Tapi yang pasti teman-teman, saya sudah membuat itu di atas 100 biji itu untuk mind map. Dan saya tidak tahu nih apa diberikan atau bagaimana, nanti kita lihatlah. Apa nanti saya hibahkan saja atau gimana, nanti akan saya coba lihat. Oke. Jadi jawabannya apa? Jawabannya kita lihat jawabannya nomor 25 apa? C jawabannya. Jawabannya C, melakukan nekrotomi pada luka. Kemerahan, betis kemerahan. Kemudian berbau pus, mengatakan luka, kemerahan, betis, bau pus, pasien pincang, luka. Oke. Harusnya memang perawatan luka sih sebenarnya, tapi kan tidak ada lah ya di sini, perawatan lukanya tidak ada. Berarti memang pengkajian luka ya pastinya sudah jelas ya, sudah ada lukanya, maka memang nekrotomi karena ada kemerahan berbau pus, harusnya diberi demen mungkin ya kalau soal seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, mungkin ini bonus untuk Anda lah ya. Nah, apa-apa tadi yang saya katakan tadi, dari mulai tampilan klinis luka, kemudian pengkajian luka, pengkajian lebar, panjang, dalam, kemudian apakah ada goa seperti ini.
seperti goa gitu, ada cekungan gitu, apa tidak, terus warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Juga nanti ada dekubitus juga harus Anda kuasai karena itu bagian dari keperawatan termasuk grade dekubitus dari 1 sampai 4 Anda harus tahu, 0 sampai 4 Anda harus paham grade-nya seperti apa. Kemudian teknik-teknik untuk membalut, apakah pakai hidroja atau pakai yang modern wound care atau pakai apa, itu Anda harus sudah paham. Tapi memang tidak akan terlalu jauh sih. Yang penting perawatan tentang luka itu yang harus Anda kuasai. Luka kuasai. Oke. Kemudian silakan nih. Ini silakan nih. Berapakah nilai skor GCS pada pasien tersebut? Oke, pasien terdengar suara berupa erangan. Itu berapa nilainya? Mengerang. Ya, itu mengerang tuh. Oh. 2 ya. Nilainya berapa? 2. 2. Oke, kita tulis 2 deh. Pasien menghindari stimulus nyeri. Menghindari stimulus nyeri itu bukan menunjukkan lokasi nyeri loh, beda ya. Pasien bisa melokalisir dengan menghindari itu bisa menjauh. Berarti apa itu? 3. 2 atau 3, ayo. 3. Yakin lah. Saya nggak yakin ini. Ada 2, ada 3, ayo. Siapa yang 2, siapa yang 3? 3, coach. 3, coach. 3, bukan 4, 3. bukan. 3. 3, oke. Membuka mata dengan respon nyeri. 2. 2. 2. Ya, 2. Jadi 2, 3, 2. Berarti Iya. 7. 7. Nah, 7. yang itu, B. yang seperti itu yang wajib Bapak Ibu kuasai. Apalagi yang harus Bapak Ibu kuasai, yaitu kekuatan otot. Kekuatan otot 1 sampai berapa? 5. 5. Itu juga harus Ya. dikuasai. Oke. Itu sudah. Catat, tolong catat. Nanti lupa. Nah. Nanti lupa, teman-teman lupa. Nanti lupa apa yang, ini yang harus dicari, ini yang harus dicari. Oke, gitu ya. Kemudian nomor, berarti jawabannya B ya. Nomor 27. Silahkan, 27. Ingat, kalau yang sudah baca materi kunci, insya Allah bisa langsung dengan cepat menjawab. Nggak usah banyak cincong. Ini adalah, ini. Di sini ada yang menarik. Ada 2 data yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di sini. Data ini yang harus Anda perhatikan, dan data ini Suhu dan nyeri. Nah, ini yang harus Anda perhatikan di sini. Gini, ketentuan atau bukan ketentuan sih, ini adalah triknya saja yang saya beri kepada Anda. Jika ada permasalahan di tanda vital, maka utamakan dulu. Sekarang kita tahu bahwa tanda pita, kalau menurut perawat Australia, bahwa nyeri itu termasuk menjadi tanda kardinal. Jadi tanda kardinal itu ada 5. Yang pertama tekanan darah, yang kedua pernapasan, yang ketiga nadi, yang keempat suhu, dan yang kelima adalah nyeri. Nah, itu kalau ada perubahan di skala kardinal, maka harus diutamakan. Kalau di sini, kalau Anda melihat, ini masalahnya ada 2. Skalanya 6, ini 6 itu kalau kita buka Fundamental of Nursing dari apa ya? Kemarin yang saya baca, yang tebal bahasa Inggris itu lupa lagi. Nanti kalau Anda mau lihat, boleh dilihat nanti. Kemudian skalanya 6, suhunya 38,5. Skala 6 itu masuk intermediate, tetapi 6 itu pun termasuk skalanya ke skala berat, nyeri berat ya. Kalau 10 adalah nyeri tertinggi yang masih bisa dibayangkan. Katanya seperti itu kata bukunya gitu, kata buku yang sudah biasa kita baca di Fundamental of Nursing. Nah,
Karena di sini ada dua, antara skala nyeri atau nyeri dan suhu, maka kita utamakan dulu adalah yang nyeri. Kenapa? Karena dari nyeri yang tinggi itu bisa menyebabkan pasien mengalami shock anafilaktik. Itu sebagai gawat daruratan ya. Maka prioritasnya yang mana? Yang kalau kita menggunakan pendekatan gawat daruratan, maka nyeri itu yang menjadi bagian yang harus menjadi prioritas. Jadi ini jawabannya 27 adalah A. Ya, 27A. Ada yang B ya? Ada yang B. Itu kan hipertermi. Iya, bro. Iya, sis. Tapi yang didulukan yang mana? Gitu kan. Gitu ya. Nah, ini adalah tindakan yang bisa keluar di keperawatan D3 atau di keperawatan S1. Semuanya harus paham. Berapa cairan yang mungkin didapatkan oleh perawat pada kasus tersebut. Jadi ini menentukan kira-kira cairannya berapa. Kita lihat kasusnya apa. Seorang perawat akan melakukan pemberian nutrisi pada pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, NGT nih. Kemarin yang keluar, pasien pada pemberian NGT, posisi memasukkan NGT itu pada posisinya apa? Ekstensi kah? Hiperekstensi, fleksi, dan lain sebagainya. Itu pun soalnya kayak begitu. Coba bayangkan. Soalnya seperti kayak gitu. Nah, itu soal-soal yang menurut kita, ngapain itu soal-soal yang biasa kita lakukan sehari-hari kan? Tapi itu keluar. Jadi dari NGT bisa memasukkannya, kemudian bisa jadi misalnya sudah kelihatan dari misalkan di dekat ufula ada selang apa yang selanjutnya harus pasien lakukan. Kita menggunakan logika saja kalau Anda tidak paham. Nah, di sini berapa ini ceritanya pasien diberikan nutrisi melalui NGT. Nah, sudah diberikan sebelumnya. Kemudian si perawat itu ingin memberikan ulang, ingin memberikan kembali nutrisi. Maka dia harus mengaspirasi dulu. Keputusan perawat adalah membatalkan pemberian cairan melalui NGT. Berapakah kemungkinan cairan yang didapatkan oleh perawat pada kasus tersebut? Kira-kira jawaban Anda apa? Bahwa itu dibatalkan saja, batalin aja, ngapain? Itu namanya apa ini? Pak Ujang Suherlana. Oh, Pak Ujang benar, Pak Ujang. 200 cc. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau sudah ada 200 cc itu dibuang atau tetap dimasukkan ke dalam atau dikembalikan? Dimasukkan. Dimasukkan, benar. Dimasukkan, nggak boleh dibuang ya. Nggak boleh dibuang, dimasukkan saja. Nah, itu. Jadi itulah residu ya. Dan itulah pentingnya kita enak kalau kita menggunakan Zoom, kita bisa bareng-bareng ya. Bareng-bareng dalam artian langsung. Dan saya bisa melihat nih 56 orang aktif gitu ya, 50 orang aktif. Tapi kalau misalnya di tulisan kemana orangnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. 29. So, apakah tindak utama pada kasus tersebut? Tindakan yang ditanya, seorang laki-laki 45 tahun sering mengeluh nyeri sakit kepala, skala 3, tinggi badan 160, berat badan 79 kg, tekanan darah, hipertensi, ya, frekuensi nadi 92, frekuensi napas 22, suhu badan 37,5. Apakah tindakan utamanya pada pasien tersebut? Kira-kira apa tuh? Diberikan datanya. Kemarin atau tadi malam kita sudah berdebat rame-rame, diskusi rame-rame, brainstorming. Kita tidak boleh menggunakan data menurut asumsi kita. Jadi pembuat soal itu sudah memberikan data sebagai clue. Yang diberikan di sini adalah skala, ada angkanya, kemudian tinggi badan, berat badan. Kalau kita normal, Anda harus bisa paham IMT itu gimana ceritanya. Menghitung IMT. IMT ngitungnya gimana? IMT-nya berapa? Yo, IMT-nya berapa?
58, Coach. IMT-nya 58,3. apanya, Bu? Berat badan ideal itu. Ya, IMT, Bu, beda. IMT itu rumusnya apa? BB per TB kuadrat. BB per TB kuadrat. Jadi 79 dibagi 1,6 kuadratkan, gitu kan, Bu ya? Nah, silakan hitung berapa? 1,6 kali 1,6 berapa? 361. Berapa? Ada yang sudah? Nah, yang Bu Novi betul, itu berat badan ideal. Kalau ini IMT yang ditanyainya. IMT-nya berapa? Ada yang sudah? Kalkulatornya? Nah, ada. Atau lagi dipinjam sama tukang beras. IMT wajib hafal. Wajib paham. Ya, nanti kita lihat apakah masuk obesitas, normanya berapa laki-laki. Oh, ini. Jawabannya betul, sama rata-rata betul. Berapa, Pak? 53,7. 53,7 itu berat badan idealnya ya, Pak ya? 30,8. Tuh, 30,8. Itu masuknya obes atau apa, Bu? Obes. Obes ya. Berarti dia masuknya beda ya, Pak. Ada dua yang kalau kita didapatkan data, yang pertama ada IMT, yang kedua juga ada berat badan ideal. Jadi Bapak harus bisa dua-duanya. Bapak boleh menggunakan rumus umum, misalnya kalau tinggi berat badan ideal yang 100 tinggi badan dikurangi 100 dikali berapa? Dikurangi 9 1,1 ya, 10% gitu kan. Ya. Itu yang biasa. Kalau saya membuat rumusnya, itu rumus otak-atik saya, Bu, itu Bu yang itu. Yang TB dikurangi 100 kali 0,9. Itu otak-atik saya itu, bukan ya mungkin baru mungkin Kalau orang yang juga ada sih. perempuan, Coach, itu dikalinya 0,85 atau 0,9 sama? 0,85. Karena 15% kan? Iya, iya, siap. Nah, kalau perempuan kan tadi kalau laki-laki kan 10% berarti 90 kan? Sisanya 90 itu kan 0,5. Kalau 90% itu kan 0,9 kan sama. Iya. Kalau 80% berarti kan 85% berarti 15% kan sama dengan 0,8, 85% itu. Itu aja perbedaannya gitu saja. Siap. Oke. Ini ada yang dari Kuningan nggak? Oh, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, karena tadi saya dapat WA dari orang Kuningan, ada beberapa teman, beberapa puluh teman yang minta offline. Oke lah, sekalian jalan-jalan, saya bilang. Oke, kita lanjutkan. Jalan-jalan pariwisata, orang Sunda itu pariwisata, bukan pariwisata. Berarti karena ini berat badannya tidak ideal, idealnya sudah kita tahu, ini berlebih banget, maka pasien dianjurkan mengurangi berat badan. Nah, berat badan ini menjadi faktor yang bisa dimodifikasi untuk penyakit kardiovaskuler. Anda bisa menyebutkan lain, Kang Deddy ya, dari Kuningan, Kang. Oke, nanti saya tidak tahu nih, kita ketemu di Kuningan atau gimana, belum ada tindak lanjut nanti. Oke, tadi apa sih yang ngomong apa baru ini? Oh ya, faktor yang bisa dimodifikasi. Faktor yang bisa modifikasi, apakah apakah sudah paham yang bisa dimodifikasi, misalkan berat badan, hipertensi, hipertrigliserida, kemudian hiperlipidemia dan lain sebagainya. Tapi yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya jenis kelamin, usia, keturunan dan lain sebagainya, itu biasanya juga ditanyakan. Dan jangan lupa tingkat pencegahan. Tingkat pencegahan menurut Levin, ya, yang misalnya yang pencegahan sekunder, primer itu yang
health promotion atau peningkatan kesehatan, dan specific protection atau pencegahan spesifik. Kemudian yang kedua adalah early diagnosis and prompt treatment, penentuan diagnosa dini dan pengobatan dini. Kemudian yang keduanya adalah disability limitation atau pembatasan dari kecacatan, dan yang tersier adalah rehabilitasi. Itu harus paham. Kemudian juga selain itu Anda pun harus belajar tentang Promcast. Daripada saya lupa nanti tolong ditulis yang harus Anda pelajari metode-metode yang ada di Promcast. Misalnya brainstorming itu untuk berapa orang, kemudian ceramah itu harus berapa orang, audiennya minimal, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi bagian yang Anda harus kuasai. Apakah ada soalnya di sini? Ada, nanti kita ketemu dengan soal-soal seperti itu, karena saya terus menambahkan soal-soal yang ada di selain yang ada di field report atau FR yang kemarin, atau catatan orang-orang yang baru keluar dari ujian itu, dia memberikan informasi ini loh yang keluar, ini yang keluar. Nah, itu saya jadikan soal-soal. Nah, itu ada, nanti kita akan ketemu di sana. Jadi nanti Anda jangan pernah bosan nanti kalau terus mendengarkan suara saya, kan wajah saya tutupi aja lah. Nanti jangan sampai tenar jadi artis. Oke, itu juga harus Anda kuasai, termasuk juga, nah kita masuk kepada yang ke C, obat anti muntah. Obat sekarang bukan lagi 5B atau 6B, tapi sudah menjadi 10B. 10B ya. 10B. Saya ketinggalan. Kalau ketinggalan, mind map-nya sudah saya berikan di grup. Kalau belum ada, Anda dapatkan nanti ada di grup materi umum. Ya. Kemudian yang selanjutnya olahraga dan teknik relaksasi. Tapi di sini jawabannya adalah bagaimana pasien dianjurkan mengurangi berat badan. Berat badan juga dapat mengurangi tekanan darah. Ya, mengurangi tekanan darah, risiko tekanan darah. Nah, itu. Oke, lanjut. Hasil radiologi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ya, apakah? Nah, silakan. Kekuatan ototnya 2. Dibantu. Nah, di sini ada 2. Intoleransi aktivitas atau hambatan mobilitas fisik. Saya langsung meletuk aja ke sono gitu ya. Di ruang bedah, nyeri pada punggung menjalar ke kaki, pasiennya nggak bisa gerak, di sana ada kekuatan ototnya 2, radiologinya HMB. Ya, itu menjadi kunci Anda. Kunci Anda ini intoleransi aktivitas atau hambatan mobilitas fisik. Nih, low back pain. Low back pain cuma nyeri doang ya. Ini kalau sudah hernia, Intoleransi aktivitas kuncinya ini kuncinya, kunci sederhana cara memahaminya. Intoleransi aktivitas itu pada saat kita berbicara pada saat kita berbicara ekstremitasnya itu tidak ada masalah. Ekstremitas tidak ada masalah, kemudian sistem persyarapannya tidak ada masalah, itu intoleransi. Tetapi dia tidak toleran terhadap aktivitas, misalnya pasien DC, dekompensasio cordis. Pasien dekompensasio cordis. Itu pasiennya mengalami intoleransi, harus dibatasi aktivitasnya. Kalau hambatan mobilitas fisik atau kerusakan mobilitas fisik, itu kalau ada ekstremitasnya yang bermasalah atau sistem persyarapannya yang bermasalah. Maka kalau berdasarkan kriteria gampang itu, kriteria mudahnya itu, maka kita bisa menentukan bahwa untuk jawaban ini adalah hambatan mobilitas fisik. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa tidak nyeri akut?
Nyeri akut emang betul keluhannya nyeri, menjalar ke kaki, tapi berapa skalanya? Kita udah sepakat menegakkan diagnosa prioritas di ujian. Ini di ujian. Menegakkan diagnosa prioritas di ujian kalau nyeri itu skalanya 6. Ya, di atas 5. Ya, begitu. Oke. 30, biasanya kita 30 sudah selesai biasanya. Tapi tanggunglah, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Setuju? Yang setuju boleh berhenti sampai di sini atau lanjutkan sampai jam 8. Silakan komen, silakan komen. Sampai di sini 10.10 tiap malam. Oh, lanjut katanya. Satu lanjut. Lanjut, Muhammad Kak. Martin, gas. Lanjut. Nggak ada remnya, pada digas. Oke. Apakah tindakan perawatan utama pada kasus tersebut? Tindakan utama pada kasus tersebut apa? Ada ESRD, end stage renal disease, gagal ginjal terminal. Gagal ginjal terminal. Ini pastinya pasiennya menjalani hemodialisis karena end stage renal disease. Hasil pengkajian, pasien mengeluh gatal-gatal pada seluruh tubuh, terutama malam hari, sehingga sulit tidur nyenyak. Kulit tubuhnya tampak mengering dan tampak mengelupas karena sering digaruk. Edema pada ekstremitas bawah, warna kulit hitam. Kemudian, apakah tindakan pada kasus tersebut? Nadinya pasti karena darahnya naik. Yang A, jadi setiap gatal mandi gitu. Siap gatal mandi, siap gatal mandi. Kemudian yang B-nya itu oleskan lotion pelembab secara merata. Pelembab ya, karena tadi ada kulitnya kering, judulnya itu katanya. Dia anjurkan minum sebanyak-banyaknya agar kulit lembab. Ini nganjurin apa, bunuh pasien. Ini nganjurin pasien sembuh atau bunuh, itu nomor C itu. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat tidur dan pereda rasa gatal. Kolaborasi. Ini yang ditanyakan tindakan keperawatan utama. Anjurkan diet rendah protein dan natrium untuk mengurangi kadar urea. Jawaban Anda apa itu? Jawabannya adalah, jadi kalau gatal mandi. Kalau di Kuningan, Kang Dodi, boro-boro saya yang mandi. Orang Sunda. Boro-boro mau mandi, Kuningan itu di bawah Gunung Ciremai itu. Dingin banget. Jadi jawabannya adalah anjurkan oleskan lotion pelembab kulit secara merata. Gitu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 232. Tindakan prioritas nih. Nah, ini kejang-kejang, pasiennya kejang-kejang, mulut trismus atau mencucuk. Mencucuk, bukan mencucuk, susu itu bukan. Mialgia, nyeri otot, kelebihan keringat. Nah, air liur berlebih. Nah, tindakan kita apa? Tindakan kita apa? Isolasi. Isolasi. Ini ada, kalau orang pasien kejang itu termasuk gawat darurat nggak sih? Pasien kejang seperti ini ke gawat daruratan bukan sih? Masuk, Pak. Masuk ya? Darurat. Masuk, Pendekatan masuk. gawat darurat apa dulu yang diutamain? RW. Airway. Di sini airway-nya normal nggak? Napasnya ada, normal kan? Normal, 22 Normal. kali per menit. Habis airway apa? Breathing. Breathing. Ya. Ada nggak untuk breathing di sini? Resiko pada orang kejang ada resiko aspirasi nggak?
Air liur berlebih. Tidak, kan ada Ada. air liur itunya. Ah, jadi jawabannya apa tuh? Suction. Lakukan Suction. section, Pak. Suction. Transaction. Ya, ini coba kita lihat jawaban teman-teman. Jadi gitu ya, logika berpikirnya seperti itu ya. Logika berpikirnya. Jadi apa dia pendekatannya? Apakah pendekatan gawat darurat? Apakah ini termasuk gawat darurat atau bukan? Maka, oh kenapa nggak isolasi? Iya betul, memang isolasi adalah tindakan selanjutnya. Tapi isolasi untuk membawa orang pasien ke ruang isolasi itu butuh waktu. Maka yang paling mudah yang pada saat pasien kejang-kejang itu yang harus dijaga adalah bagaimana jalan napasnya. Di sini ada air liur berlebih dan kemungkinan pasien untuk aspirasi itu gede banget, ya, gede banget. Makanya tindakannya adalah mencegah supaya itu logikanya. Kenapa tidak isolasi? Itu logikanya. Pak, izin Pak. Silakan. Kemarin pembahasan di tryout kan Pak itu Perbaiki ya. Perbaiki jawabannya ya. isolasi ya Pak. Perbaiki aja. Iya betul Pak, banyak kayak gitu. Perbaiki. Makanya ini penting nih, kita jawab. Kadang-kadang saya ngantuk meniti itu salah juga. Nyuruh orang kadang-kadang. Kemudian tadi yang soal sebelumnya juga Pak, itu Yang mana? soal yang 31 itu menganjurkan mandi juga. Ya, gini. Akhirnya kan kita membahas juga soal-soal dari tryout ya. Pokoknya yang sekarang kita bahas itu yang paling benar gitu ya. Jadi Nggak apa-apa, Pak, pembahasan salah meluruskan sekarang. juga ya. Bahasanya pembahasan yang paling benar ya Pak. Di pembahasan. Clear ya? Aman, Karena aman, kan logika aman. berpikirnya oke lah. Kalau misalnya tadi mandi, kalau gatal terus palingnya sampai kapan dia mandi terus? Dan mandi pun orang mandi bergerak itu pun akan menimbulkan metabolisme juga kan. Metabolisme basalnya juga meningkat. Metabolisme basal meningkat itu meningkat, airnya nambah juga kan. Itu logikanya. Oke, clear ya? Jadi teman-teman yang nanti punya hal-hal yang ini bertentangan, nanti kita bahas. Kita punya waktu Zoom panjang banget. 3 hari yang sudah terjadwal, nanti kita ada sesi-sesi tertentu, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Jadi saya pun nanti menerima, oh ini yang belum ngerti, saya tolong dijelasin materi ini, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Nah pada prinsipnya bagi saya, bagaimana saya harus mempersiapkan Anda sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal yang saya inginkan semakin banyak yang masuk P3K, saya tabungannya semakin banyak, bukan tabungan duniawi, tabungan akhirat. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Yang lain di mute berisik. Ya, silakan di mute, teman-teman. Kasihkan dia. Oke, kita lanjut ya, setuju ya? Setuju, kita langsung lanjut. Oke. Ini tindakan. Kateter termasuk juga materi yang sering keluar. Kateter termasuk sering keluar. Apa yang keluar di kateter? Kajian. Kemudian langkah-langkahnya. Kemudian ya langkah-langkah banyak. Kalau ini langkahnya juga ya. Langkahnya apa? Kemudian kalau misalnya kapan kita memfiksasi, kapan kita memasukkan fiksasi berupa air itu kapan? Berapa cc? Itu yang harus teman-teman kuasai. Yang harus teman-teman kuasai. Nah, kita lihat nomor 33 apa jawaban teman-teman? Jawabannya B. Kenapa harus dimasukkan 2 inci atau 5 cm? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh diketik atau dibuka mic-nya boleh. Mengapa harus dimasukkan 2 inci? Teman-teman kalau memperhatikan ujung kateter itu, di ujung itu biasanya ada lubang. Lubang untuk jalannya urin. Dan setelah lubang itu akan diikuti oleh balon. Diikuti oleh balon. Jarak dari ujung sampai ke balon itu masih ada jaraknya juga ya. Ada jaraknya berapa senti gitu ya.
Nah, balon, diikuti balon. Kemudian terakhir diikuti dengan selang, kemudian diikuti dengan percabangan dan lain. Apakah poli atau monokateter. Itu. Nah, kalau misalnya baru ujungnya saja yang masuk ke vesika urinaria, otomatis. Walaupun masih ujungnya, karena ujungnya itu terbuka, maka urin keluar dengan otomatis. Walaupun si balonnya itu belum masuk ke vesika urinaria. Resikonya pada saat kita memberikan cairan, itu bisa terjadi ruptur. Ruptur di dalam di uretra itu gimana ngedepnya, gimana menghentikannya, itu gimana ceritanya. Itu kegawat daruratan pembedahan, ya, bedah apa itu. Dan kemudian selanjutnya berarti tindakan kita prinsipnya harus steril. Kenapa? Karena urin itu adalah steril. Urin itu steril. Seharusnya urin itu steril, maka alat-alat yang masuk ke sana pun harus steril. Prinsipnya steril habis gitu. Jadi judulnya, jadi judulnya. Jadi yang ke-33 jawabannya adalah B, 33. 33, oh ya betul. Benar, pinter-pinter. Mantap. Ya. 33B, nomor 34. Perempuan 20 tahun dirawat rumah sakit dengan post appendektomi hari pertama. Hasil pemeriksaan pasien mengeluh nyeri skala 4. Kemudian, jadi jawabannya apa? Saya langsung nanya jawaban deh. Saya cari jawabannya. Mudah-mudahan benar deh. Mantap, tidak terjebak. Di sini coba perhatikan. 4 dari 5. 4 dari 5 sama dengan 8 dari 10. Benar kan? Berarti jawabannya nyeri dong. Nyeri bos, itu jawabannya. Kenapa? Karena 4 dari 5. Jangan sampai Anda terjebak dengan 4-nya. 4 kan belum, itu harus 6. Oh, dari berapa dulu? Anda harus jeli itu, harus jeli memperhatikan itu. Ya, jadi C. Oke, dah. Nomor 35. Masalah keperawatan pada pasien tersebut. Masalah. Oh, tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau tidak bisa kebangetan. Silakan. Clubbing injury menunjukkan adanya kekurangan hipoksia kronis. Hipoksia kronis pasien, ada kru mengatakan pasien capek kalau beristirahat normal. Berarti jawabannya adalah A. Jawabannya A, betul. Oke deh, coba kita lihat jawabannya. Oh, benar. Jawabannya adalah A. Oke teman-teman, malam ini kita cukup dengan 3 sampai dengan 15 soal. 30 sampai dengan nomor 35. Kita berarti Senin pukul 16 kita lanjutkan dari 36 sampai sesampainya. Ya, sesampainya. Nah, kita berupaya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan bagaimana kita menganalisis dengan cepat tapi benar. Ya. Itu saja pada malam ini. Saya buka, ada 5 menit, saya buka untuk pertanyaan atau tanya jawab dan lain sebagainya. Silahkan. Apakah sudah cukup? Kalau cukup, nanti waktunya, yang kemarin pun belum, sudah saya share perasaan. Nanti linknya, kalau yang kemarin belum saya link, karena linknya hanya bisa diketik atau diklik oleh orang-orang yang punya link. Kalau tidak untuk umum, ini pun nanti akan saya sembunyikan, hanya orang yang punya link saja yang bisa melihat materi pembahasan kita. Jadi, Anda ceknya di grup saja nanti. Di link grup, Anda cek, berarti nanti, tapi nanti malam ya. Nanti malam saya harus editing dulu, supaya nggak terlalu panjang. Kasihan pulsa Anda. Gitu. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Semoga sehat semua. Semoga apa yang saya berikan barusan bermanfaat bagi Anda.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.